Kayaknya work tapi nggak balance nih. Iya. Gimana, Nat? Ini Uring-uringan. uring-uringan, motivasinya udah nggak ada dan sebagainya. Bahkan 19% dia bilang katanya pegawainya tuh merasa sengsara untuk kerja gitu. Wow, oh gitu. Work life Weekend balance. nggak boleh senggol-senggol gua. Iya. Halo teman-teman, balik lagi di Fresh Talk Podcast bareng sama saya Yanda. Nah, hari ini spesial banget. Kita kedatangan teman saya udah lama banget nih. Saya ngundang dari tahun lalu, dari 2024, baru dia bisa datang main ke podcast kita di tahun ini. Nah, siapa? Perkenalkan diri dulu, silakan Nat. Oke. Halo, nama saya Nadia Karisa, biasanya dipanggil Nadia. Saya bekerja di salah satu HR consultant di Jakarta, di Corporate Affairs and Operation Manager gitu, divisinya. Nadia Karisa. Lagi sibuk apa, Nat? Lagi sibuk ngerjain program aja sih, Mas Yanda, program divisi gitu ya. Jadi kalau yang di Corporate Affairs and Operation Manager ini lebih sibuk di project manajemennya. Jadi kan HR consultant kita megang beberapa project tuh. Nah, kita bikin standarisasinya, toolsnya, guideline-nya gitu untuk tim bisa menghandle project dengan baik gitu. Gitu aja sih. Oke. Spill sedikit boleh nggak sama Fresh People? Apa sih lagi ngerjain apa nih project-nya, atau ya mungkin ada yang bisa di-share sedikit ke teman-teman. Project. Nah, kita tuh macam-macam ya karena HR consultant tuh kan luas banget. Mungkin Mas Yanda juga tahu. Salah satunya tuh ada kita lagi bikin roadmap gitu untuk corporate university. Jadi kayak strategi 5 tahunnya lah gitu. Jadi ada sebuah perusahaan dia itu pengen bikin corporate university, jadi dia kan kayak evolusi gitu lah ya dari L&D sebuah perusahaan. Nah, dia pengen bikin tuh kayak corporate university-nya seperti apa gitu. Jadi kayak blueprint-nya secara holistik gitu ya? Blueprint secara holistik dari berbagai aspeknya gitu ya. Aspek dari struktur organisasinya, tata kelola dan sebagainya, macam-macam. Ini Fresh People kalau mau ngobrolin roadmap Korpu sama Nadia aja langsung kontak bisa nih kayaknya nih. Ya. Semoga. Oke, Nat, hari ini saya mengundang Nadia mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya idaman para pekerja di Indonesia, mungkin seluruh dunia. Jadi saya mau ngomongin tentang, kita akan bahas work-life balance nih, Nat. Oke, work-life kayaknya work tapi nggak balance nih. Gimana, Nat? Ini konsep yang berat ya, work-life balance ya. Maksudnya, kita buat ringan. Ya, kita coba buat ringan ya kali ini. Nah, kalau jadi gini, kayak belakangan nih, bukan belakangan ya, bahkan di zaman modern saat ini ya, dunia kerja modern saat ini tuh orang udah concern banget sama kesehatan mental gitu ya. Nah, biasanya kan kalau work-life balance identik ada irisannya sama kesehatan mental dan juga fisik gitu ya. Oh, gue kerja, tapi gue juga harus nyalurin mental gue juga lebih baik lagi nih gitu. Nah, kalau di Nadia sendiri nih, menurut Nadia work-life balance itu gimana sih gitu? Atau idealnya menurut Nadia gitu? Ini pandangan personal ya, full pandangan personal work-life balance. Nah, sebenarnya aku nih salah satu orang yang nggak terlalu setuju sih sama work-life balance gitu. Kenapa? Karena kalau dari kata-katanya aja, work-life balance tuh seakan-akan work dan life itu suatu hal yang kontradiktif gitu ya. Kayak ujung sama ujung gitu. Jadi kayak padahal kalau praktiknya sehari-hari sebenarnya work itu kan part dari life kita juga gitu. Dan dia berkontribusinya positif gitu kan. Tapi seakan-akan kalau di media-media, artikel dan sebagainya, work dan life nih kayak ujung sama ujung yang perlu kita balancing gitu kan. Perlu diseimbangkan. Mungkin kalau analogi tuh kayak panas dan dingin gitu. Kita maunya netral aja deh airnya gitu. Misalnya air panas ada air dingin, kita maunya netral. Padahal kan kalau menurutku sih nggak kayak gitu ya. Nah, mungkin bisa juga kita start dari kenapa sih work-life balance itu muncul. Mungkin ini pengetahuan juga untuk teman-teman gitu. Jadi setauku work-life balance itu muncul dari, jadi setelah revolusi industri, kita agak balik sedikit, revolusi industri, terus tahun 60-an, 70-an di Inggris itu ada sebuah gerakan namanya gerakan pembebasan gitulah untuk wanita. Jadi isu utamanya adalah kesetaraan gender.
Oke. Tapi jadi dia kayak biasa kalau demo gitu kan ada beberapa hal yang dituntut ya. Iya. Ada 7 atau berapa. Salah satunya adalah tentang si work life balance ini yang dianggap work life oke. balance pada saat itu gitu ya. Jadi yang demo ini adalah cewek-cewek, perempuan-perempuan pekerja di sana. Terus mungkin dulu nggak ada UU CK ya, Belum UU ada ya? Cipta Kerja. Ya, Jadi mereka tuh merasa kalau cewek perempuan nih lagi bekerja, mereka itu tidak diberikan hak cuti yang cukup gitu loh untuk Oh, melahirkan. Maksudnya yang perannya wanita ya kan, wanita tuh juga ada peran-peran domestik di rumah tangga, ya. harus melahirkan, hamil dan sebagainya gitu. Ya. Nah zaman dulu tuh belum ada tuh yang kayak UU CK sekarang gitu ya. Ada hak cuti melahirkan gitu kan. Bahkan beberapa perusahaan kan dari yang udah hamil tua pun boleh cuti gitu kan kalau sekarang. Nah dulu tuh nggak ada gitu. Jadi seakan-akan itu adalah suatu hal yang kontradiktif ya, kayak pekerjaan dengan pekerjaan domestik dan kondisi wanita ya, spesifik kan itu wanita harus melahirkan dan sebagainya gitu. Muncullah itu si work life balance. Itu kan 60-70-an. 90-an itu mulailah muncul si work life balance segala macam, dicampur lagi dengan karakteristik generasi milenial tuh gitu ya. Mungkin itu topik terpisah lah ya belakangan gitu. ini. Karena milenial kan yang katanya menggaung-gaungkan si benar. work life balance gitu sampai sekarang. Gitu sih. Jadi menurutku agak nggak pas ya term work life balance. Tapi sebenarnya banyak juga dong yang menganut paham ini yang memang satu keharusan. Gue nggak mau tahu di tempat gue bekerja, ya gue harus fit gitu ya di dua hal ini, di work dan juga di life balance-nya gitu. Dan salah nggak sih sebenarnya Nat kalau misalnya siapapun gitu ya menganut paham ini secara mutlak gitu? Sebenarnya nggak salah kalau dia tahu esensinya kali ya. Work life balance itu kan lebih kepada keseimbangan. Maksudnya kita bisa ngatur prioritas hidup, kita tahu konsekuensinya apa, kita sadar betul gitu. Misalnya kita lagi kerja, ya udah kerja 8 jam atau 10 jam, kita tahu kenapa kita harus kerja 10 jam gitu. Tapi belakangan ini orang-orang tuh jadi rada saklek gitu. Ngeliatnya tuh sangat permukaan. Jadi kayak seakan-akan nih misalnya di kantor 8 jam kerja, kalau dia udah dapat, kalau dia disuruh atasannya 9 jam kerja, 10 jam kerja, dibilang katanya mengganggu work life balance gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak kenapa sesaklek itu sih ngelihatnya gitu. Karena mungkin di setara kebijakan perusahaan ya 8 sampai 10 jam. Melebihi itu nggak bisa nih gitu. Iya, beberapa juga bahkan di company-ku ada ketemu juga yang pokoknya weekend nggak mau diganggu gugat gitu. Padahal ada deadline hari Senin yang dari Jumatnya mungkin atasannya udah ngomong, ini sorry banget kita perlu ya gitu. Jadi kantorku itu kan flexi hour tuh. Pokoknya 1 minggu itu ya 40 jam lah. Jadi kan bebas ya, bisa ngatur. Sabtu Minggu juga kadang-kadang memang include sih. Nah ini enggak, ada beberapa yang sampai saklek gitu. Jadi dia kerja Senin Jumat. Terganggu nih work life balance. Nggak boleh senggol-senggol gua. Iya. WA udah nggak dibales dan sebagainya. Maksudnya jangan sampai ditelan mentah-mentah kayak gitu ya. Tapi somehow ada beberapa orang juga gitu ya, kayak beberapa tuh saya nemuin juga gitu kayak work life balance, dan ini kan terkadang soal pressure juga ya gitu, ada kaitannya sedikit lah tentang pressure. Ketika di pressure sedikit kayaknya ini udah nggak balance nih buat gua nih. Kantornya toxic nih gitu. Padahal gitu kan secara mungkin pressure dari perusahaannya ya biasa gitu, dan itu pun sebenarnya masih dalam kaidah tanggung jawabnya dia sebagai staff, manajer dan lain-lain gitu kan. Tapi dia menangkap itu kan kayak nih pressure gila gede banget nih gitu. Tanpa mendiskreditkan satu generasi gitu kan, tapi memang ya kayak belakangan ini cukup rame lagi gitu happening. Sering lah kedengeran, jadi seakan-akan kayak for the sake of work life balance gitu. Betul. Ntar dibilangnya mengganggu mental health dan sebagainya. Betul. Gitu sih. Kayaknya sekarang juga para leader sih agak mungkin repot gitu ya. Maksudnya repot gini.
pressure sedikit udah gue kena mental nih Iya. gitu. Jadi kayak Gampang labeling kayaknya ya iya, kalau kayak gitu sekarang. sih benar. Jadi beberapa manajer, tim leader atau yang lain-lain jadi kayak masuknya juga kayak salah mulu nih masuknya gitu atau salah penerimaannya dari teman-teman di tim member gitu kan. Betul. Kayak itu bisa juga ya kayak gitu. Kebanyakan yang terjadi kayak gitu ya. Kayak gitu. Heeh. Oke. Karena kayaknya salah persepsi atau framing dari work life balance itu ya kayaknya yang perlu dilihat gitu. Oke. Karena kalau kita gaung-gaungkan terus work life balance kan kayak apa ya, kontradiktif banget gitu kan jadinya, work dan life tuh kayak versus gitu loh. Oke, lo nggak akan ketemu nih. Iya, nggak akan gitu. ketemu nih, ini kayak suatu hal yang satu salah, satu benar gitu. Oke. Soalnya Gitu. gini juga ya, nah kalau dari kita bicara work life balance kayaknya kan implikasinya banyak dan ujungnya kayak banyak ya Iya, gitu. banyak Nah, salah banget. satunya yang paling di-highlight adalah masalah burnout. Burnout. Nah, ini biasanya kan kayak mereka udah capek banget, Betul. menurut mereka udah nggak balance gitu ya, pasti ujung-ujungnya ke burnout kan. Betul. Mereka udah pasif di kerjaan, nggak produktif gitu. Nah, ini Nadia menyikapi ini gimana? Atau mungkin pengalaman di tim member gitu ya di Nadia, ada nggak sih yang sampai burnout, sharing ke Nadia, Mbak, kayaknya aku udah burnout deh gitu. Iya. Ada aja sih, bahkan maksudnya aku sendiri juga pernah mengalami ya burnout di kerjaan. Terutama kan karena ini HR consulting, ada periode-periode tertentu yang load pekerjaannya tuh tinggi, sehingga memang tadi ya balance itu sudah agak tidak bisa ditemukan lagi gitu. Kalau di konteksku, balance mungkin ya ada kehidupan pribadi kan mungkin yang perlu dijaga juga gitu di luar pekerjaan, misalnya sesimpel istirahat dan sebagainya. Nah itu porsi-porsi istirahat, porsi refreshing mungkin ya kan kita butuh juga rehat dan sebagainya. Itu mungkin agak sudah mulai dilanggar batasannya dengan pekerjaan gitu. Dalam waktu yang dibilang nggak lama atau enggak ya relatif lah ya, tapi kayak beberapa bulan gitulah berjalan terus gitu. Tapi satu sisi kan ya tetap harus dikerjain lah tanggung jawabnya kan. Nah itu mulai tuh ngerasa awal-awalnya kayak ngerasa kok mulai nggak ada motivasi, mulai kecapean yang kayak pernah ngambil cuti akhirnya di tengah-tengah lagi project itu. Tapi kok nggak ngerasa fresh ya, balik-balik gitu. Padahal udah seharian tidur dan sebagainya gitu. Nah, burnout itu kalau aku perhatiin kayaknya memang karena tadi ya batasan-batasan itu dilanggar, terutama pada aspek fisik kayaknya. Jadi istirahatnya kan emang udah misalnya di skip atau kurang. Dalam periode tertentu gitu ya secara konsisten ya lama-lama numpuk gitu jadinya. Akumulatif ya. Akumulasi. Mungkin Mas Yanda tahu ya ada sempat obrolan tuh di sosial media dan sebagainya kalau tidur misalnya kita begadang itu tuh nggak bisa langsung dibales begadang besokannya gitu. Tidur seharian gitu misalnya hari ini kita begadang sampai jam 4 pagi terus besokannya kita bales lah tuh 24 jam lah gitu. Itu nggak akan bisa. Jadi karena kita punya kayak circadian rhythm itu kan kalau di badan, jadi harus dicicil, harus konsisten, dibalikinnya tuh beberapa waktu gitu. Kayak gitu sih. Nah itu yang salah satu ya kalau dari fisik tuh mungkin yang berkontribusi. Terus kalau mental kan mungkin karena kita ngerjain project, mungkin kita butuh rehat. Maksudnya kan rehat secara mental juga perlu ya. Mungkin refreshing kemana gitu. Break sekedar jalan sore gitu jalan sore atau kayak ngobrol sama teman yang kayak gitu-gitu. Nah itu di skip juga kan. Jadi ya udah akhirannya nggak ada motivasi untuk hidup dan sebagainya kan ujung-ujungnya gitu yang si burnout ini gitu. Nah kalau kayak gitu tuh biasanya di setiap orang punya symptoms atau tanda lah ya, ada signal yang memang kayak gue udah mulai nih mulai kecapean dan indikasinya ujungnya kayaknya bakal burnout gitu. Biasanya di tim member tuh Nadia ngelolanya gimana sih? Kayak nih satu tim member udah ada nih tanda-tandanya nih gitu. Ataukah udah deh kamu break dulu atau cuti dulu gitu. Betul sih, itu yang paling cepat, paling instan ya. Yang pertama memang kalau punya tim harus cukup peka sih ya untuk ngelihat tanda-tandanya karena setiap orang tuh beda. Jadi ada yang dia udah burnout,
masih dihajar Tetap aja kerja terus terus. kerja gitu kan. Oke. Ada yang kayak gitu. Nah, pada akhirnya nanti mulai keluarnya kayak udah sakit banget. Sakitnya udah yang kayak dropnya udah nggak bisa ditolong lagi. Itu Iya, kan iya. juga salah ya. Itu ada yang memang langsung cerita, ngerasa nggak enak dikit langsung cerita ke aku gitu. Nah, jadi kayak satu, kitanya juga harus peka, sama yang kedua ya ditanya kebutuhannya apa, karena setiap orang juga beda-beda. Betul, iya. Tapi yang paling instan adalah minta mereka untuk cuti atau rehat dulu gitu. Sebisa mungkin kerjaannya ya kita distribusikan ke tim yang lain, misalnya kayak gitu ya, itu kan sangat membantu gitu sih. Soalnya kalau tadi dia bilang buat burnout tapi tetap dipaksa kerja, berarti kan akan lebih parah, drop ujungnya dan kayaknya bakal impact-nya kan ke tim ya gitu. Distribusi kerjaan malah nggak berantakan kayaknya ya, gitu kan. Oh ya, sama satu sih, kalau burnout itu sebenarnya adalah masalah kapasitas. Jadi setiap orang itu pasti punya yang namanya kapasitas, ambang batas atau threshold lah ya bilangnya. Secara individu, baik fisik maupun mental gitu. Tapi mereka kan berkaitan ya sebenarnya fisik dan mental. Kalau seseorang itu udah merasa ini di luar kontrol saya deh kayaknya ini si kerjaan-kerjaan ini gitu. Sebenarnya kan kita pasti udah punya apa ya, udah bisa ngerasain lah kalau misalnya aku itu dalam 1 minggu maksimal 5 lah kerjaan misalnya dengan kompleksitas apa. Tapi kalau dia dikasih kerjaan 10 gitu, itu kan kayak waktu dikasih pun otaknya udah tahu gitu kan, sebenarnya badannya udah ngerasa ini nggak akan sanggup gitu, 10 misalnya kayak gitu. Dan yang tahu kapasitas ya kita sendiri betul, gitu ya. dari segi memprosesnya aja dia udah ngerasa overload kan, apalagi pas dikerjain Iya. gitu. Nah, sebenarnya burnout itu juga salah satu bentuk apa ya, gejala kali ya dari badan kalau dia udah merasa kayaknya ini udah di luar kontrol. Bentukannya kan jadi merasa frustrasi, terus yang kayak uring-uringan, motivasinya udah nggak ada dan sebagainya. Tapi dia mungkin nggak bisa nolak ya kalau di kerjaan. Gitu Nah, sih. kalau tadi kan di case-nya di kantor Nadia itu kan di company memperlakukan flexible hour gitu ya, flexible working hours, terus kayak kerja di mana aja pun bisa gitu ya. Nah, mungkin bedanya adalah kalau teman-teman yang udah WFO gitu ya, fresh people yang udah WFO gitu, antara tim member dan tim leader mereka ketemu dan mereka cenderung tim leader ya gitu, maksudnya mungkin lebih peka ya, bisa ngeliat langsung gitu, karena fisiknya ada di situ kan. Nah, kalau di case-nya di kantor Nadia ini gimana cara ngelolanya gitu? Berarti kan komunikasi itu full kita lakukan di online ya gitu. Iya, benar. Meeting online gitu, semua komunikasi by group chat gitu misalnya gitu kan. Benar. Nah, berarti kan memang harus transparansi itu dan memang harus terbuka itu gitu kan. Iya, betul. Terus ngelolanya gimana Nat kalau kayak gitu? Tahu nih anak burnout Iya. gitu. Itu pertanyaan yang berat. Maksudnya sampai sekarang pun aku masih trial and error, tapi kalau yang aku lakukan, kan kalau di company pasti akan ada apa ya, sesi-sesi yang kita sifatnya tatap muka onsite. Simple gathering atau ya? kayak raker gitulah. Nah, aku sangat memaksimalkan sesi itu. Yang pertama, aku kayak coba assess gitu ya. Assessnya bukan assess gimana sih, tapi kayak coba observasi lah, mungkin bahasanya observasi setiap timku itu. Mereka tuh behavior-nya atau perilakunya kayak gimana sih? Mereka tuh cara pandang terhadap dunianya seperti apa gitu. Kadang aku kayak obrolan-obrolan personal itu sangat membantu sih Mas Yanda. Misalnya kayak Mas Yanda timku, ntar aku akan banyak ngobrol sama Mas Yanda. Mas Yanda tuh suka apa sih, hobinya apa gitu. Cara melihat dunia tuh seperti apa gitu. Ini di luar konteks pekerjaan ya? Iya, karena emang kunciannya menurutku faktor personalnya gitu. Nggak bisa semuanya melulu tentang kerjaan kan gitu. Oh ternyata dia tuh kalau marah kayak gini, kalau sedih kayak gini, kalau nggak seneng ada yang tipenya mendem, ada yang tipenya langsung reaktif gitu kan, langsung ngomong aja, yang kayak gitu-gitu kan pengaruh. Itu satu. Terus yang kedua pastinya dibuat rules ya di dalam tim, misalnya kayak aku secara personal minta waktu di weekly meeting gitu, misalnya tolong dicek secara reguler gitu ya. Kanal-kanal yang kita biasanya berkomunikasi, misalnya apa. Terus kalau misalnya nanti kalau ada yang urgent, telepon, sesimpel itu sih. Itu perlu banget di tim.
apalagi yang semuanya remote, mencar-mencar di mana-mana gitu kan. Sama biasanya aku cukup reguler untuk ngecek anak-anak di tim gitu ya, kayak keadaannya gimana gitu, by chat, sehat atau enggak, yang kayak gitu-gitu. Nah itu kayaknya penting banget dan penting banget sih. komunikasi online gitu ya di kantor yang memberlakukan itu kadang kayak skip gitu ya. Ya fokusnya udah kerja aja lah. Bener gitu. banget sih Mas Yanda. Itu jadi salah satu kuncian juga ya. Itu emang harus komunikasi sih. Mau nggak mau, aku juga bilang ke tim, kita kondisinya kayak gini, work from anywhere, itu salah satu benefit untuk kita, tapi ada beberapa kondisi yang aku minta teman-teman juga harus komit gitu terkait komunikasi. Kalau enggak ya kita nggak akan bisa kerja bareng gitu sih yang selalu aku ingetin. Oke. Dan kalau ada apa-apa better ngomong langsung ke ke aku gitu kan, maksudnya penanggung jawabnya dibanding kayak akunya juga nerka-nerka, salah kaprah, solusi yang dikasih juga nggak tepat gitu kan, buat apa? Ya. Nah kalau gitu dulu berarti pernah memberlakukan work from office, gitu. Pernah, sempet. Nah sempet berarti kan udah ada perbandingan ya antara work from office dan juga work from anywhere gitu ya. Nah kalau kita ngelihat dari work life balance ini dari timnya Nadia ya, kira-kira mereka lebih cenderung ke yang mana sih? Lebih balance yang di office ataukah yang di anywhere gitu? Ada nggak sih Nat sepengalaman Nadia dan tim gitu? Nah itu tuh agak susah juga ya, nggak bisa yang kayak 1-0 mana yang lebih yang lebih gitu oke. Karena dibilang WFO juga ada benefitnya, tapi ada minusnya gitu ya. Benefitnya adalah tektokannya cepet banget tuh Mas Yanda di kantor. Karena ketemu ya. Ketemu, terus kayak kerjaan mungkin cepet kelar juga ya karena langsung kan kelihatan kalau ada butuh apa langsung ditanya orangnya dan sebagainya gitu. Memang sih kadang beberapa kerjaan jadi cepet selesai karena ketemu kan. Jadi kayak jam 5, jam 6 gitu ya udah beres gitu. Mungkin setelah itu ya udah bisa ngapa-ngapain di luar pekerjaan gitu WFO. Tapi minusnya ya harus ke kantor setiap hari ya. Betul. Menerjang kemacetan dan sebagainya itu di Jakarta kan, badai Jakarta. Benar itu minusnya. Tapi kalau WFA kalau yang ku denger sih ya dari tim itu kebanyakan dilihatnya sebagai benefit sih jadinya. Karena dia bisa ngatur kan. Pagi dia nggak mau kerja dulu, dia mau olahraga dulu. Itu misalnya di switch ya nanti sore atau malam. Atau weekend gitu kan. Karena nggak ada keterikatan terhadap hari gitu. Kayak gitu sih. Cuman tantangannya itu ya kayak kadang orangnya hilang, adalah periode-periode tim tiba-tiba entah ada di mana, nggak bisa balas cepet chat gitu. Nah mungkin tantangannya itu ya, ketika kita butuh koordinasi yang cepat, pekerjaan yang memang cepat harus selesai juga, ya mungkin beberapa orang susah dihubungin gitu ya. Ada plus minus lah ya buat si WFO dan si WFA ini nih gitu. Nah sekarang kita balik lagi nih soal si work life balance dan ujung-ujungnya ke burnout gitu. Nah dari sini tuh kalau dari pengalaman Nadia dan tim gitu ya, yang paling parah lama buat recovery-nya yang mana Nat? Antara mental dan juga si fisik. Dan mungkin disclaimer juga setiap orang punya fisik dan kesehatan mental yang beda-beda juga gitu ya. Tapi ya dari pengalaman Nadia gitu, dari point of view leader dan mengelola tim gitu ya, kebanyakan kalau di anak-anak sekarang tuh gitu ya, milenial, Gen Z gitu. Mereka lebih cepat recovery. Fisik pasti lebih cepat ya menurutku. Maksudnya kayak tidur dan sebagainya kan makan sehat biasa ya, pilarnya kan makan sehat, olahraga, sama tidur yang cukupan itu 3. Ini 3 dibenerin biasanya udah mulai enak tuh badannya. Mental yang agak susah sih. Mas Yanda, karena di beberapa penelitian pun tuh juga dia meningkatkan depresi, terus kayak kecemasan dan sebagainya kan. Bahkan ke fisik pun tuh dia bisa sampai meningkatkan hipertensi, diabetes, si burnout ini. Serius maksudnya. Iya, beberapa penelitian tuh kayak gitu. Sakit jantung, pokoknya yang serem-serem gitulah.
gitu si burnout ini, makanya memang harus langsung di tackle sih kalau misalnya udah ngerasa burnout ya. Nah itu ya signal-signal itu Betul, yang harus cepat signal-signal. ditangkap ya gitu. Bener, jadi kalau udah semakin lama dibiarin, recovery-nya tuh lama, terutama mental itu sih. Itu ya soalnya Sampai. gimana caranya kita bisa harus cepet-cepet keluar ya dari Bener. si fase burnout-nya ini ya. Kayak yang tadi Nadia bilang kan, Betul. kalau fisik mungkin istirahat, tidur gitu atau Iya. makan beberapa hari mungkin bisa lebih cepat gitu ya. Mm-mm. Nah kalau misalnya dari mental sendiri bisa juga sampai ke psikolog itu banyak nggak sih Nat? Iya, ada. Bahkan jadi ada satu company ya, nggak tahu Mas Yanda pernah dengar atau enggak, namanya Gallup. Dia itu rutin riset tentang engagement. Nah, di situ Oke. dia kayak bilang juga 60% pegawai dari belasan ribu responden lah, dia kan kayak udah global gitu. Aha. Dia bilang itu cenderung mengalami burnout, khususnya kayak merasa tidak terikat terhadap pekerjaan mereka, tidak engage terhadap pekerjaan, atau bahasa Inggrisnya emotionally detached gitu. Oke. Bahkan 19% dia bilang katanya pegawainya tuh merasa sengsara untuk kerja gitu. Wow, oh gitu. Kayak gitu. Jadi kayak isu yang cukup serius lah ya Serius si burnout banget sih ya. ini. Oke. Betul. Dan dari kantor Nadia sendiri atau mungkin pernah baca di mana gitu ya, biasanya regulasi apa sih yang dibikin sama perusahaan gitu ya untuk bisa ya goal si work life balance dari setiap orang ini mungkin kecapai gitu. Ada nggak yang pernah dilakukan di kantor gitu Nat? Ada banget. Nah, jadi cukup bersyukur sih ya, maksudnya kerja di perusahaanku yang sekarang karena sangat memperhatikan masalah apa kita bilangnya wellness benefit. Jadi ada beberapa benefit yang mendukung wellness gitu. Wellness dan juga health juga ada health benefit gitu. Wellness tuh buat apa? Nah, wellness itu jadi kita kayak dikasih saldo gitulah setiap bulan untuk bebas lah mau beli apa aja, mau digunakan untuk apa aja selama mendukung kenyamanan bekerja. Gitu. Jadi boleh tuh buat hobi boleh, buat apa misalnya beli alat-alat yang mendukung pekerjaan juga boleh gitu. Buat senang-senang sih sebenarnya soal itu. Ya biar ya mungkin salah satunya tadi ya goalnya biar di tim member nggak yang burnout di kerjaan gitu ya. Dan apa? Karena kita online ya silakan ngatur pekerjaan, ngatur kebahagiaannya dengan si wellness tadi itu ya. Dan kebutuhannya kayaknya cukup merata sih kayaknya. Maksudnya secara global itu kalau aku baca-baca itu juga memang trennya ke sana. Jadi perusahaan tuh emang banyak invest ke wellness benefit itu. Karena dianggapnya bukan sebagai cost lagi, kan mungkin ada beberapa perusahaan kayak itu cost lah, kayak hambur-hambur uang buat apa gitu. Tapi ini jadi investasi lah gitu. Karena makin kesini kan juga masyarakat mulai aware banget ya Mas Yanda tentang mental health. Iya betul. Jadi kayak ya perlu disupport gitu. Toh yang ngerjain sehari-harinya operasional perusahaan kan si SDM-nya kalau nggak teman-teman juga gitu nggak dijaga ya gimana gitu. Betul. Yang mungkin berasa di depan kelihatannya ngeluarin cost-nya itu cukup gede besar kan, gitu kayak ya. ini buat apa sih, apalagi nih misalnya ngeliatnya itu kan udah di cover lah. Maksudnya kewajiban perusahaan biasanya kan yang fisik-fisik aja ya, asuransi tambahan yang fisik. Ini kan yang nggak terlihat gitu, buat apa juga gitu. Iya betul. Gitu sih. Nah sebenarnya gini juga ya, si work life balance tuh kayak harus tapi nggak harus gitu ya. Maksudnya kayak setiap orang punya takarannya gitu ya, punya takarannya gitu masing-masing gitu. Nah terakhir nih Nat, ada nggak sih tips Nadia gitu atau bahkan udah pernah jalanin nih di tim gitu, biar ini bisa lebih mudah, atau fase pertama apa sih yang harus kita lakuin gitu buat menuju goal work life balance 2025? Ya work life balance ya. Balik ke yang pembicaraan kita tadi. Jadi aku nggak terlalu pro kali ya terkait konsep work life balance. Kalau menurutku sih simpel aja. Yang penting tuh yang pertama kita harus kenali dulu diri sendiri beserta seluruh ekosistem di lingkungan kita lah. Maksudnya kayak prioritas kita tuh apa sih sebenarnya di dalam hidup gitu. Kita tuh mau ngapain gitu. Nah itu kan akan berujung kayak
keputusan-keputusan akan kita ambil setiap hari ya. Maksudnya Mhm. kita kerja di mana ya udah dong. Kalau kita dipilih di situ ya nggak usah disesali atau Ya, apa gitu kan. komitmen. Komitmen gitu ujung-ujungnya. Itu. Lalu yang kedua adalah mengenali kapasitas diri. Oke. Kalau emang capek ya istirahat gitu Mhm. kan. Maksudnya nggak perlu yang dipaksa atau apa. Karena menurutku di setiap perusahaan pasti ada lah gitu ya. Mungkin nggak semua tapi ada lah bisa dikasih solusinya kalau Ya. misalnya kita kayaknya udah ngerasa kecapean atau load pekerjaannya. Kan biasa load tuh yang Ya. jadi masalah ya. Load pekerjaannya tuh udah nggak bisa dipegang lagi lah gitu. Pasti ada solusinya gitu. Itu sih kapasitas diri juga. Sama kalau menurutku pasti ada di setiap periode hidup orang nggak akan balance gitu antara satu dengan yang lainnya. Misalnya siapalah, misalnya kita perlu fokus di keluarga gitu kan pasti ada ya periode-periodenya. Misalnya Mas Yanda punya anak gitu. Anaknya lagi batita butuh perhatian lebih, ya Mas Yanda pasti kan akan geser tuh prioritasnya ke keluarga. Betul. Pekerjaannya mungkin akan disedikitin gitu kan. Nah ya tapi kan Mas Yanda sadar betul gitu. Memang harus memprioritaskan anak, ya udah diterima gitu kan konsekuensinya gitu. Dan Sebenarnya, tadi ya sekalian menjaga diri dari Ya. fisik, mental dan sebagainya Yap. untuk menghindari burnout gitu sih. Dan skala prioritas itu sebenarnya kita bisa geser kemana-mana gitu Dan ya. fluid, Kita sesuaiin iya, ya. bukan yang kayak versus pekerjaan versus hidup gitu kan, kayak Iya, seakan-akan iya. kayak Betul. gimana ya? Ini mutlak bener dan salah jadinya gitu. Iya, bahkan Oke. gini tau nggak, ironisnya kadang kalau kita misalnya dapat cuti sebulan gitu, itu kan berarti life-nya tuh yang lebih banyak. Kita Life-nya nggak lebih pernah banyak. komplain kan? Benar. Padahal itu tidak balance kan, kalau dari konsep work-life balance gitu. Lu nggak kerja. Lu nggak gitu kan. kerja. Gitu. Banyakan Kenapa life-nya nih. kenapa lu nggak komplain? Tapi seakan-akan hal yang menjadi kewajiban itu, yang si work ini gitu kan, jadi kayak apa ya? Betul juga sih. Jadi kambing hitam banget lah Benar, si benar. work. Dan berarti kalau gitu bukan satu isu dong Itu jadi ini juga makanya nih. masalah prioritas, task manajemen, kayak tahu prioritas hidupnya kayak gimana, kapasitasnya seperti apa, dan jaga diri itu sih, tahu kapasitas. Benar ya, jangan mengkambing hitamkan masalah kerjaan nih biasanya. Iya. Ujung-ujungnya kan yang bikin burnout pasti kerjaan ya, lu lah harus benerin gitu kan. Sebenarnya si Iya. prioritas yang tadi Nadia bilang ya. Itu kan berkontribusi banyak nggak sih terhadap hidup? Maksudnya kita cari uang di pekerjaan. Uangnya banyak misalnya kayak gitu ya, itu kan bisa membangun keluarga dan sebagainya gitu, bukan yang kayak sesuatu hal yang jahat gitu seakan-akan. Iya betul. Gitu. Tuh balik lagi tinggal kita gimana nih prioritasinnya dan implementasinya dari setiap teman-teman atau setiap individunya gitu ya. Sama ini deh, coba Mas Yanda ketemu sama orang yang emang passionate banget di pekerjaannya, kayaknya nggak pernah deh ketemu. Ya nih ada isu di work-life balance. Iya betul. Work gue kayaknya nggak ini. Gitu. Bener. Dan meskipun kerjaan dia banyak banget gitu, Iya. tapi ya udah. Dan kita ngeliatnya kayak effortless aja gitu dia kerja bener, gitu ya. Effortless, sesuai passion. Kan kalau kita lihat tarik lebih besar lagi, kan di pekerjaan juga banyak yang kita dapat kan. Maksudnya pengembangan diri dan sebagainya, kita dapat teman banyak. Betul. Gitu. Ya itu ya. Macem-macem gitu, bukan masalah uang aja. Mungkin itu juga nggak yang terlalu dilihat sebagai satu hal yang menyumbang kita life balance ini ya. Sekedar ngobrol di kantor, kayaknya bisa ya stress release mungkin berapa persen gitu ya. Dibanding yang kita udah gue kerja sendiri aja lah gitu ya, mendem gitu. Betul. Oke, seru-seru. Sama sebenarnya ada kaitannya sih Nat kayaknya ya. Soal ini kita ngomongin generasi gitu ya, pasti punya preferensi nih. Parameter sendiri lah gitu, Parameter sendiri, terkait antara itu. Gen Z, milenial, boomers dan X misalnya gitu ya. Itu nanti kita ngobrol lagi Nat ya. Oke. Nah, kayak bakal ada extended ngobrol sama Nadia soal kita akan membahas tentang gap generation kali ya Nat ya. Mungkin sederhananya kita ngomong gitu ya. Boleh. Si gap generation, kita ngobrolin tentang perbedaan setiap generasi gitu. Oke, kita tunggu. Nanti kita ngobrol lagi sama Nadia. Nat, thank you ya. Udah main-main ke podcast kita. Oke, Fresh People, silakan komen punya pandangan apa nih
dari Fresh People tentang work-life balance gitu. Silakan komen di sini di bawah, kita diskusi gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas dengan topik-topik yang berbeda, narasumber yang beda juga, yang pastinya menarik gitu ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke podcast yang seru lagi sama Nadia, kita tunggu aja. Oke, Nat, thank you ya Nat. Oke, sama-sama Oke, Mas Chandra. thank you Fresh People. Bye. Sampai ketemu lagi. Salam Fresh Talk. Bye.